Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Bibis Wetan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SD Negeri Bibis Wetan, yang kami hormati peserta seminar Bapak Adi Wahyu Pawaka Sekta Sarjana Pendidikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat serta karunia-Nya kita dapat hadir pada pagi hari ini dalam acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua doa, 3 sambutan kepala sekolah, 4 pemaparan materi oleh peserta seminar, 5 tanggapan mentor, 6 tanya jawab, 7 kesimpulan, 8 penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah acara seminar pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Bibis Wetan, Bapak Agus Ririn Budianto. Tempat dan waktu saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Untuk mengawali sambutan pada pagi hari ini, marilah kita sangat bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat limpahan rahmat-Nya pada hari ini kita bisa melaksanakan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika. Untuk yang kedua kalinya saya ucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan. Yang pertama saya ucapkan selamat pada Bapak Adi Wahyu Pawaka Sekta SPD yang pada hari ini telah menyelesaikan masa orientasi pengenalan nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta bagi P3K. Ya, semoga ilmu yang didapatkan selama orientasi bisa diterapkan pada proses belajar mengajar selama menjalankan tugas. Adapun tujuan dari orientasi ini adalah untuk pengembangan kompetensi ASN khususnya P3K di lingkungan Kota Surakarta, dan isinya adalah pengenalan nilai dan etika bagi P3K. Ya, untuk itu saya ucapkan selamat, dan pada hari ini telah akan melaksanakan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Ya, semoga nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita bersama, dan apa yang didapatkan untuk dapat dikembangkan sendiri di waktu-waktu berikutnya. Ya, mungkin demikian sambutan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Bibis Wetan. Acara selanjutnya merupakan acara inti yaitu pemaparan materi oleh peserta seminar yaitu Bapak Adi Wahyu Pawaka Sekta Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat
Bapak Agus Ririn Budianto selaku Kepala Sekolah SDN Bibis Wetan, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Bibis Wetan, yang terhormat Ibu Anastasia Kardina selaku Mentor Orientasi P3K tahun 2025. Izinkan saya perkenalkan, nama saya Ardi Wahyu Pawakasikta dengan NI P3K 19940823 2024 202421108, ahli pertama guru PJOK di SDN Bibis Wetan Kota Surakarta. Hari ini saya akan memaparkan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta tahun 2025. Judul yang saya ambil adalah upaya pencegahan bahaya merokok sejak dini di SD Negeri Bibis Wetan Kota Surakarta. Berikut pendahuluannya. Orientasi P3K merupakan kegiatan pengenalan dan penyediaan informasi mengenai aparatur sipil negara dan pembekalan kepada pemerintah dengan perjanjian kerja yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Setiap P3K wajib mengikuti orientasi P3K. Dengan adanya orientasi ini diharapkan P3K bisa meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku sesuai nilai-nilai dasar ASN, antara lain berakhlak, berkinerja, berdaya saing, dan berorientasi pada pelayanan publik. Orientasi dalam P3K sangat penting karena dapat mendukung P3K untuk berintegrasi dengan lingkungan kerja baru secara cepat dan efisien. Semangat komitmen dan loyalitas sebagai ASN juga akan diperkuat dalam orientasi P3K. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Maksud dan tujuannya sebagai berikut. Kegiatan orientasi P3K dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian, dan etika, serta pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dan budaya organisasi pemerintahan. Bertujuan yang pertama, orientasi nilai dan etika bagi P3K diharapkan dapat mengenalkan nilai-nilai fundamental yang harus dipegang dan diterapkan oleh P3K. Berikut waktu pelaksanaan orientasi P3K di lingkungan Kota Surakarta diselenggarakan 21 Mei sampai 26 Juni 2025 yang diawali dengan pembukaan tanggal 16 dan terakhir adalah penutupan yaitu seminar tanggal 26. Berikut adalah visi dan misi Kota Surakarta. Visi mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Yang misinya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Dan sampai nomor 7. Di sini saya akan mengambil isu dari nomor 4, yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Karena saya di OTD Satuan Pendidikan, maka saya mengambil dari Dinas Pendidikan. Visinya terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna dengan misi meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Berikut adalah profil SD Negeri Bibis Wetan yang terletak di Jalan Bibis Wetan nomor 19 RT 3 RW 19 Gilingan, Kecamatan Banjarsari,
Kota Surakarta, Jawa Tengah dengan kode pos 57134. SD Negeri Bibis Wetan ini memiliki luas tanah 2.920 meter persegi. SD Negeri Bibis Wetan Kota Surakarta merupakan salah satu sekolah dasar negeri di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dengan memiliki rombel 6 dan telah mengimplementasikan kurikulum merdeka di semua fase pada tahun pelajaran 2025 sampai 2026. Terletak di bagian paling timur Kecamatan Banjarsari, berdekatan dengan Pasar Mebel dan Dr. Un. Wilayah yang cukup heterogen baik sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama. Dengan visi dan misi sekolah membentuk peserta didik yang bertakwa, berbudi luhur, unggul dalam prestasi, terampil, dan berwawasan lingkungan. Dengan misi yang pertama meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh warga sekolah, membangun kultur budaya sekolah yang religius, membentuk peserta didik yang berbudi luhur dan berkarakter baik, melaksanakan pembelajaran secara aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Berikut adalah struktur organisasi sekolah dari SDN Bibis Wetan. Ya, di orientasi P3K tahun 2025 tahun ini, perencanaan kerja dan hasil kerja saya sebagai berikut. Identifikasi isu yang saya ambil adalah bahaya merokok, meliputi merokok pada usia dini semakin meningkat, khususnya di kalangan anak-anak usia sekolah dasar. Banyak anak yang mulai mencoba merokok karena faktor lingkungan, pengaruh teman sebaya, iklan rokok terselubung, serta kurangnya edukasi tentang bahaya merokok. Hal ini dapat berdampak buruk terhadap kesehatan fisik, perkembangan otak, serta perilaku sosial anak. Isu yang diangkat adalah pencegahan bahaya merokok sejak dini di sekolah dasar. Menurut Badan Kesehatan Dunia yaitu WHO dan Ikatan Dokter Anak Indonesia, anak-anak usia sekolah dasar adalah kelompok usia yang sangat rentan terhadap pengaruh negatif, termasuk merokok. Namun pendidikan kesehatan tentang rokok masih sangat minim di tingkat sekolah dasar. Gagasan yang saya angkat adalah upaya pencegahan bahaya merokok sejak dini di SD Negeri Bibis Wetan. Berikut adalah tahap kegiatan. Dari yang pertama, menyusun pedoman yang jelas tentang bahaya merokok sejak dini di sekolah dasar. Yang kedua, membuat rencana penyampaian materi bahaya merokok sejak dini di sekolah dasar. Dan yang ketiga, memilih dan membuat materi bahaya merokok sejak dini di sekolah. Yang keempat, melaksanakan materi bahaya merokok sejak dini di sekolah dasar. Dan yang kelima, melakukan evaluasi, penilaian, dan refleksi program bahaya merokok sejak dini di sekolah dasar yang telah dilakukan. Bahaya merokok sejak dini pada anak sekolah dasar. Yang pertama adalah kebiasaan merokok yang dimulai sejak usia dini merupakan masalah serius yang mengancam masa depan kesehatan anak-anak Indonesia. Anak-anak sekolah dasar sebagai kelompok usia yang sedang tumbuh dan berkembang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan, termasuk paparan terhadap rokok. Data dari riset kesehatan dasar tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi perokok pada anak usia 10-14 tahun mencapai 3,5% dan jumlah ini cenderung meningkat setiap tahun. Anak-anak cenderung meniru perilaku orang dewasa atau teman sebaya tanpa memahami akibat jangka panjang dari merokok. Secara biologis, tubuh anak belum memiliki kemampuan optimal untuk menetralisir racun yang terkandung dalam asap rokok. Rokok mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia, termasuk 69 zat penyebab kanker seperti tar, arsenik, dan formaldehida. Dampak psikologisnya yaitu anak juga sangat mengkhawatirkan. Merokok seringkali dikaitkan dengan pencarian identitas, tekanan teman sebaya, dan keinginan untuk diterima dalam kelompok sosial. Anak yang merokok sejak dini cenderung memiliki masalah perilaku seperti membolos sekolah, rendahnya prestasi akademik, dan keterlibatan dalam perilaku berisiko lainnya seperti minum alkohol dan penggunaan narkotika.
Upaya pencegahan merokok pada anak sekolah dasar harus dimulai dengan edukasi kesehatan yang sesuai. Materi edukatif harus menyampaikan informasi secara visual, sederhana dan menarik agar anak mudah memahami bahaya merokok. Dalam konteks ini, poster menjadi salah satu media yang efektif untuk menyampaikan pesan kesehatan kepada anak-anak. Menurut penelitian dari Kemenkes RI dan WHO, media visual seperti poster terbukti lebih mudah diterima dan diingat oleh anak-anak daripada penyuluhan herbal semata. Warna-warna cerah, gambar yang menarik, dan kalimat singkat yang mudah dimengerti membuat anak lebih peka terhadap pesan yang disampaikan. Pembuatan poster bahaya merokok untuk anak SD didasarkan pada prinsip komunikasi visual edukatif. Selain sebagai alat kampanye, poster ini juga diharapkan menjadi bagian dari pembelajaran tematik yang mengintegrasikan materi kesehatan ke dalam pelajaran di sekolah dasar seperti IPA, bahasa Indonesia, dan pendidikan kewarganegaraan. Secara keseluruhan, kegiatan pembuatan poster ini tidak hanya bertujuan menciptakan media visual semata, tetapi juga membentuk sikap anak sejak dini untuk menolak rokok. Edukasi visual semacam ini diharapkan menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam mencegah perokok pemula di Indonesia. Harapan ke depan, lebih banyak sekolah dan lembaga pendidikan yang menggunakan pendekatan kreatif seperti ini untuk menyampaikan pesan kesehatan yang penting. Berikut cara saya untuk membentuk anak-anak mencegah dini merokok di sekolah dasar. Yang pertama, membentuk sikap anti rokok sejak dini. Pesan-pesan dalam poster seperti rokok merusak masa depanku atau anak hebat tanpa rokok mendorong pembentukan sikap anti rokok sejak dini. Sikap ini akan menjadi benteng moral saat anak menghadapi pengaruh lingkungan yang cenderung permisif terhadap rokok. Penelitian oleh Global Health Profession Study Survey menunjukkan bahwa edukasi dini memiliki efek jangka panjang terhadap kecenderungan seorang untuk menolak rokok saat dewasa. Yang kedua, mendukung program sekolah sehat dan kawasan tanpa rokok. Poster yang ditempelkan di lingkungan sekolah mendukung implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di sekolah ini. Sejalan dengan Permenkes nomor 84 tahun 2020 dan program UKS, di mana sekolah menjadi tempat edukasi dan perlindungan anak. Di sini saya mengambil gambar yang ada di SDN Bibis Wetan. Yang ketiga yaitu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan siswa. Melalui kuesioner ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan siswa mengenai bahaya merokok. Saya mengambil sampel 20 orang dari kelas 5 dan kelas 6. Berikut adalah kuesionernya. Saya sampling anak laki-laki dan anak perempuan. Dan yang keempat adalah meningkatkan partisipasi aktif dalam kegiatan sekolah melalui sosialisasi tentang bahaya merokok yang diselenggarakan bersama Babi Kamtibnas. Kami berupaya untuk meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam menjaga kesehatan dan menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari asap rokok. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih mendalam tentang dampak buruk merokok terhadap tubuh serta bagaimana cara mencegah dan menghindarinya. Dengan melibatkan Babin Kamtibnas yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban, kami berharap siswa dapat lebih memahami pentingnya hidup sehat dan bebas rokok. Kami mengajak semua siswa untuk berpartisipasi aktif karena setiap langkah kecil yang kita ambil bersama dapat membawa perubahan besar dalam menciptakan sekolah yang lebih sehat dan aman. Setelah saya melakukan 4 program tadi, berikut adalah evaluasi dan laporan akhir program. Evaluasinya adalah upaya pencegahan bahaya merokok sejak dini di SDN Bibis Wetan menunjukkan hasil yang cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran siswa tentang dampak negatif merokok.
Program yang dilaksanakan meliputi pembuatan poster, pemutaran video eduktif, dan sosialisasi dari pihak berwenang, berhasil menarik siswa untuk belajar tentang pentingnya hidup sehat. Sebagian besar siswa mampu memahami materi yang diberikan dan menunjukkan perubahan sikap dengan menolak ajakan merokok dari lingkungan sekitar. Guru juga berperan aktif dalam memberikan pendampingan dan motivasi kepada siswa selama kegiatan berlangsung. Orang tua turut dilibatkan melalui pertemuan dan penyuluhan sehingga pengawasan terhadap anak lebih maksimal di lingkungan rumah. Dengan adanya program ini diharapkan siswa dapat tumbuh menjadi generasi sehat dan bebas dari pengaruh rokok. Laporan hasil program yaitu upaya pencegahan bahaya merokok sejak dini di SDN Wetan menunjukkan bahwa kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan sesuai rencana. Program melibatkan berbagai aktivitas edukatif seperti sosialisasi bahaya rokok, pemutaran video edukatif, dan pembuatan poster. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa mengenai dampak negatif. Berdasarkan hasil evaluasi, sebanyak 85 siswa menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang bahaya merokok setelah mengikuti program. Siswa juga menunjukkan sikap menolak ajakan merokok baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Peran aktif guru dan orang tua sangat membantu dalam membimbing anak agar menjauhi rokok. Antusiasme siswa dalam mengikuti setiap kegiatan cukup tinggi. Meski terhadap kendala seperti keterbatasan waktu dan fasilitas, program tetap berjalan efektif. Secara keseluruhan, program ini dinilai berhasil dan sangat bermanfaat dalam membentuk perilaku hidup sehat dan sejak dini. Berikut adalah seminar hasil laporan saya. Cukup sekian. Bila ada salah kata, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ardi Wahyu Pawakasekta Sarjana Pendidikan yang telah memaparkan mengenai upaya pencegahan bahaya merokok sejak dini di SD Negeri Bibis Wetan. Acara berikutnya yaitu tanggapan mentor oleh Ibu Anastasia Kardina Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Agus Herudin Budianta SPD NPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Bibis Wetan. Yang terhormat Bapak Ardi Wahyu Pawakasekta SPD selaku pemapan seminar pada kesempatan kali ini. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Negeri Bibis Wetan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya kita bisa berkumpul dalam kegiatan seminar hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah yang dilakukan Bapak Ardi Wahyu Pawakasekta pada kesempatan kali ini. Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Ardi Wahyu Pawakasekta SPD yang telah mengangkat tema yang begitu penting dan relevan, yaitu upaya pencegahan bahaya merokok sejak dini di SD Negeri Bibis Wetan. Melalui seminar ini saya berharap kita semua tidak hanya memahami dampak buruk merokok, tetapi juga mendapatkan inspirasi konkret tentang bagaimana sekolah dasar dapat berperan aktif dalam membangun budaya hidup sehat. Saya bangga karena beliau menunjukkan inisiatif luar biasa sebagai ASN P3K yang tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga peka terhadap isu sosial dan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak.
ucapkan selamat dan sukses untuk pelaksanaan seminar ini. Semoga ilmu dan semangat yang dibagikan hari ini menjadi langkah awal untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan sukses selalu. Ya, terima kasih kepada Ibu Anastasia Kardina Sarjana Pendidikan sebagai mentor dari Bapak Ardi Wahyu Pawaka serta Sarjana Pendidikan. Acara berikutnya itu tanya jawab. Mohon kepada Bapak Ibu guru SD Negeri Bukit Wetan yang ingin bertanya kepada kepada Bapak Ardi Wahyu Pawaka Sekta mengenai upaya pencegahan bahaya merokok sejak dini. Saya persilahkan. Mohon Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Jika tidak ada, langsung saja pada kesimpulan bahwa pada pagi hari ini seminar dengan judul upaya pencegahan bahaya merokok sejak dini di SD Negeri Bukit Wetan, semoga dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ardi bisa bermanfaat bagi kami di SD Negeri Bukit Wetan, bisa melaksanakan mengenai bagaimana upaya untuk mencegah merokok pada anak-anak di SD Negeri Bukit Wetan. Acara terakhir yaitu penutup. Marilah acara seminar pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.